Terima kasih. Kita muda. Kita muda. Kita muda. Keren, keren. Senang sekali saya berada di kampus Politeknik Penerbangan Indonesia di Curug ya. Dan kalau kita lihat cerita atau sejarah perjalanan Politeknik Penerbangan Indonesia Curug ini luar biasa ya. Berdiri tahun 1952. Sudah menghasilkan lebih dari 38.000 lulusan. Ini luar biasa dan yang menarik adalah melahirkan para penerbang yang sekarang ada di mana-mana. Tapi hari ini saya hendak mengangkat kisah yang spesifik, yaitu tentang penerbang perempuan, tentang pilot-pilot perempuan. Jadi menarik karena banyak yang bertanya-tanya, ada yang takut begitu tahu pilotnya perempuan atau pilotnya perempuan, kemudian waduh deg-degnya lebih kenceng gitu loh. Karena ini stereotip, apakah perempuan memang layak untuk masuk ke profesi yang dianggap maskulin, dianggap laki-laki. Nah ini juga menarik karena ada beberapa profesi yang ketika perempuan masuk ke situ, banyak orang melihatnya dengan pandangan atau persepsi yang berbeda. Nah hari ini kita akan dengar cerita dari pilot-pilot perempuan. Cuma memang kalau kita lihat banyak data yang menunjukkan bahkan di dunia ini di bawah 5% penerbangnya perempuan, baik di pesawat tempur maupun di pesawat-pesawat komersial, helikopter maupun fixed wing ya. Nah teman-teman, bagaimana kisah perempuan-perempuan yang masuk dalam karir yang katanya ini adalah karir untuk laki-laki. Mari kita sambut tamu kita yang pertama yaitu Velin. Velin Angelika. Terima kasih Velin sudah hadir di acara Kikendi. Boleh sapa-sapa teman-teman yang ada di sini. Halo semuanya. Baik. Jadi benar ya, Velin pilot. Betul. Pilot helikopter apa? saat ini. Pilot helikopter. Betul. Sebenarnya sih cita-citanya nggak pengen jadi pilot helikopter, Bang. Karena terbangnya di hutan gitu ya. Tapi ternyata karena keadaan satu dan lain hal akhirnya berakhir menjadi pilot helikopter gitu. Oh, ini cerita yang menyenangkan atau menyedihkan? Ya, kalau untuk sekarang mungkin terdengarnya menyedihkan ya, tapi ya karena tidak ada pilihan sebetulnya, jadi kita jalani dengan happy aja lah. Karena terbangnya di hutan-hutan ya? Betul, tadinya mikirnya saya mau jadi pilot biar bisa narik-narik koper, tidurnya di hotel, ternyata malah di hutan-hutan. Oh, jadi gitu. Bayangannya ya. Baik, Velin nanti cerita ya, bagaimana pengalamanmu dari mulai sekolah, sampai kemudian bisa jadi pilot helikopter seperti sekarang ya. Pasti. Oke, silakan duduk. Kita berikan aplaus untuk Velin. Kalau umur, Velin umurnya berapa sekarang? Tahun ini 25, tapi karena berulang tahun ya, jadi 24 aja ya, nggak usah dilebih-lebihin. Sudah jadi pilot berapa lama? Kalau untuk aktif terbang bekerja sebagai karyawan, itu baru 3 tahun. 3 gitu, tahun. Bang. Ini kebetulan pengalaman kerja pertama saya juga di perusahaan ini, di PT National Utility Helicopter, itu baru jalan 3 tahun Bang. Baru jalan 3 tahun, sebelum ini belum pernah menerbangkan pesawat? Pernah, tapi di sekolah, bukan karyawan gitu. Baik, masih sekolahnya siswa. dulu di mana? Dulu saya lulus dari Genesa Flight Academy untuk fixed wing-nya, kemudian melanjutkan helikopternya kembali di Genesa Flight Academy lagi. Oke, jadi untuk helikopter harus sekolah lagi. Betul, jadi untuk pilot pesawat terbang atau yang pesawat sayap tetap yang biasanya kita sebut fixed wing, dan pesawat helikopter yang biasanya kita sebut rotary wing itu mempunyai SIM yang berbeda atau license yang berbeda. Oke. Begitu. Jadi pakai SIM mobil nggak bisa. Nah, Velin, apakah kamu dari dulu bercita-cita jadi penerbang atau pilot? Kalau boleh jujur ya Bang, sebetulnya saya tuh nggak pernah saya tuh dulu
anak SMA yang bukan tipe anak SMA yang heboh, bukan tipe anak sekolah yang berambisi. Jadi sebetulnya kalau ditanya cita-cita kamu apa sih? Apakah dari dulu sudah mau jadi pilot? Saya bisa dengan tegas jawab enggak. Sebenarnya pilot bukan cita-cita saya gitu. Jadi ketika SMA gitu ya, di saat teman-teman saya pada sibuk nyari kampus, mau kemana, pada tes ke sana ke sini, saya tuh cuman yang saya bingung saya mau jadi apa ya pada saat itu gitu. Saya cuman berpikir dan memutuskan kenapa pada akhirnya memilih menjadi pilot karena sekolahnya cepat pada saat itu. Saya mikirnya sekolahnya cuma 14 bulan pada saat itu dijanjiinnya. 14 bulan, jadi saya bisa sekolah, lulus, cepet cari duit sendiri. Dulu mikirnya sesimpel itu Bang. Tapi kalau misalnya dibilang, dari dulu pengen jadi pilot, sebenarnya sih enggak. Cuman kalau ditanya sekarang enjoy apa enggak, sangat enjoy. Gitu, tapi bukan cita-cita dari kecil. Jadi walaupun tidak pernah bermimpi jadi pilot, tapi sekarang kamu merasa bahagia dengan pilihan profesimu sebagai pilot. Betul. Sebagai penerbang helikopter. Helikopter jenis apa? Saat ini saya menerbangkan 2 jenis helikopter, yaitu Bell 412 dan Bell 505. Begitu. Baik, sebelum kita lanjutkan teman-teman, kita saksikan dulu tayangan berikut ini. Felin Angelica. Di usianya yang masih belia, gadis 24 tahun ini memiliki peran penting dalam upaya pencegahan kebakaran hutan dan lahan dengan mencari titik api dari udara. Gadis kelahiran Pontianak 8 Agustus 1999 ini berprofesi sebagai pilot helikopter. Soal profesinya ini tak perlu diragukan lagi. Selain memegang lisensi penerbangan helikopter dari Manggala Agni, dia juga sudah memiliki 500 jam terbang. Sehari-harinya, Felin menjadi pilot di perusahaan Asia Pulp and Paper Sinarmas. Tugasnya tidak ringan, memantau titik api serta mematikan api dengan helikopter waterbombing. Sebagai pilot perempuan, Felin sering diremehkan. Namun, ia terus berjuang melawan stigma tersebut. Felin bisa dan mampu setara dengan pilot laki-laki. Jadi kalau orang tuamu pekerjaannya apa? Kalau orang tua tuh wira swasta ya, semuanya usaha. Kafe dan ada sedikit usaha di bidang walet gitu. Jadi kalau ditanya keluarga tidak ada atau belum ada lah. Belum ada yang basicnya dari penerbangan. Even pramugari atau yang kerja di bandara itu belum ada. Nah, jadi waktu akhirnya orang tua tahu kamu memilih bidang yang mungkin di dalam keluarga ini sesuatu yang tidak biasa. Bagaimana reaksi keluarga, orang tua misalnya? Kalau reaksi orang tua sih puji Tuhannya tidak terlalu gimana-gimana ya Bang. Karena orang tua saya juga tergolong masih muda. Jadi masih cukup open minded untuk menerima plan saya ini gitu. Hanya saja yang menjadi pertimbangan orang tua saya pada saat itu pertama kan karena biayanya mahal. Karena kebetulan saya lulus dari sekolah swasta, itu biayanya menurut saya cukup mahal. Gitu, itu yang pertama. Yang kedua, saya tuh anak yang cukup ini loh, kalau giliran lagi pengen banget gitu, tapi giliran bosen udah hilang. Jadi orang tua saya pada saat itu hanya menekankan, ini kamu beneran gak nih mau jadi pilot, jangan setengah-setengah gitu. Takutnya udah lulus sekolah, udah ngabisin uang banyak, taunya nanti ngomong gak mau jadi pilot lah, gak mau terbang lagi gitu kan. Hanya saja yang menjadi hambatannya pada saat itu kakek saya yang menentang hebat. Betul, kakek, karena kan. Apa urusannya kakek ya? Pada saat itu almarhum kakek pengennya saya tuh kerja di bank. Karena perempuan, jadi dia menganggap kalau misalnya suatu saat saya jadi pilot, saya pasti lama nikahnya. Gitu, pertimbangannya itu. Jadi kalau mau jadi pilot, lama nikahnya? Menurut beliau, jodohnya pasti akan lebih susah dapatnya. Gitu, jadi beliau pengennya. Tunggu, ini banyak cewek di sini nih. Mulai deg-degan mereka ini. Oke, alasannya kenapa jadi jodohnya susah atau lama menikahnya, apa alasannya? Saya menganggap ini tidak benar ya gitu. Tapi kalau pada saat itu beliau bercerita itu kenapa beliau melarang saya untuk jadi pilot, karena menurut beliau
ketika nanti suatu saat saya beneran jadi pilot, laki-laki pasti jadinya nggak usah lah, ngapain punya istri pilot pergi-pergi gitu kan, saya maunya istri yang di rumah yang bisa jaga anak, ngurus rumah segala macam gitu. Jadi beliau menganggap wah kalau nih anak jadi pilot pasti nanti nikahnya tua nih gitu. That's why beliau tuh pemikiran dari kakek sendiri, nenek nggak jadi masalah. Kalau nenek mungkin ngikut kakek. Iya. Tapi Velin sendiri aslinya dari mana? Saya tuh aslinya dari Pontianak. Domisili saat ini juga seringnya di Pontianak. Kalau libur selalu pulang ke Pontianak. Baik, jadi dari riwayat keluarga tidak ada satupun keluarga atau kerabat yang jadi pilot? Saat ini belum ada. Sampai hari ini tidak ada? Sampai hari ini atau belum ada. Terbang atau tidak terbang itu tergantung si pencharter. Oke, kalau misalnya dia call terbang ada titik api misalnya. Oke, kita berangkat langsung gitu. Jadi kita posisinya harus standby on call gitu. Ada titik api, jadi tugasmu sebenarnya apa ini? Baik, lalu muncul keinginan jadi pilot itu dari mana asal usulnya itu? Jadi balik lagi ya tadi, ketika teman saya semuanya pada sibuk gitu ya, nyari saya pengen ke kampus ini, lagi tes ini, tes itu gitu ya. Satu sisi saya juga deg gitu loh, wah saya mau kemana nih gitu ya, saya mau jadi apa nih gitu. Di saat teman-teman saya pada sibuk semuanya gitu kan, sampai saking saya nggak ada kerjaannya, saking saya gabutnya waktu SMA, tidak punya hobi, tidak punya ambisi, saya kerjanya cuma scroll Instagram. Pada saat itu belum ada TikTok, jadi saya cuma scroll Instagram. Ketika scroll Instagram, muncullah salah satu perempuan pilot di Indonesia di beranda saya gitu. Saat itu terbesit di benak saya cuma mikir, wah keren juga nih kalau jadi pilot gitu. Akhirnya saya cari tahu, oh sekolah pilot ternyata nggak lama ya gitu, cuma 14 bulan. Hanya saja saya pertimbangannya pada saat itu hanya biaya gitu. Orang tua saya sanggup gak ya untuk membiayai saya sekolah pilot gitu. Jadi ketika saya sudah browsing semuanya, saya sudah tahu mau ke sekolah apa segala macam, saya datengin orang tua saya nggak minta restu iya boleh atau enggak, saya cuma tanya uangnya ada atau enggak gitu. Uangnya ada atau tidak? Uangnya ada atau enggak, saya mau jadi pilot, saya bilang begitu. Itu awal mulanya kenapa saya bisa terinspirasi untuk jadi pilot. Baik, terus akhirnya bagaimana mengejar impian atau keinginan waktu pertama kali melihat bahwa ada perempuan yang jadi pilot itu? Pada saat itu sebenarnya banyak hal yang cukup membuat saya pesimis juga sih, karena kan saya dulu SMA-nya tuh IPS pertama, terus saya tuh juga belum punya kenalan atau keluarga yang berlatar belakang di penerbangan, jadinya saya cukup awam pada saat itu. Saya masih berpikir, oh pilot itu harus dari IPA, pilot itu tidak boleh berkacamata, pilot itu giginya harus rapi, badannya harus tinggi. Dulu saya berpikir seperti itu. Jadi sebenarnya saya cukup minder juga pada saat itu. Tapi ternyata setelah saya cari tahu, saya akhirnya berangkat ke Jakarta sendiri. Di saat teman-teman saya masih sekolah, saya berangkat ke Jakarta sendiri, saya ke Balai Kesehatan Penerbangan gitu. Jadi untuk mengetahui seorang pilot itu layak atau terbang, itu kita ada tes kesehatan namanya di Balai Kesehatan Penerbangan. Kalau sertifikatnya itu keluar, artinya kita layak untuk terbang. Nah, jadi pada saat itu saya belum daftar ke sekolah manapun, tapi saya tes kesehatan dulu untuk tahu saya ini sebenarnya bisa nggak ya secara fisik untuk jadi pilot gitu. Akhirnya saya berangkat ke Jakarta, tes kesehatan, dan ternyata saya tahu nih, oh saya minusnya di bagian-bagian apa. Akhirnya saya perbaiki, terus dilanjutkan dengan mencari sekolah yang saya impikan begitu. Baik, jadi dari fixed wing, betul, sempat kerja nerbangin fixed wing atau sama sekali enggak selain di latihan dulu? Belum sempat kerja. Jadi setelah lulus dari fixed wing itu kondisi penerbangan cukup bisa dibilang jatuh lah ya, di mana pilot banyak yang nganggur gitu. Jadi mencari pekerjaan pada saat itu cukup sulit. Jadi saya setelah lulus dari fixed wing itu saya sempat mengajar dulu sebagai ground instructor di sekolah saya dulu. Jadi instruktur kembali ke sekolah? Betul, tapi bukan instruktur terbang. Mengajar teori di ground. Berapa lama itu? Itu 1 tahunan sebagai freelance. Sembari biar nggak lupa juga di mana saya harus belajar ketika saya ngajar gitu kan. Jadi saya isi waktunya dengan mengajar.
sambil apply ke sana ke sini dan akhirnya berakhir di helikopter. Begitu, Baik. Bang. Oke, Velin. Nah, kapan kemudian Velin pertama kali jadi pilot helikopter? Di awal 2021 setelah lulus dari belajar, sekolah. belajar Setelah lagi. Berapa lama ya kalau untuk belajar mengemudi helikopter? Karena kebetulan saya tuh sudah punya license fixed wing, pesawat sayap tetap. Jadi untuk konversi ke helikopter itu saya hanya butuh 50 jam. Jadi 50 jam ini dulu saya sebetulnya 50 jam itu cepat ya. Kalau misalnya dari segi pembayarannya lancar segala macam itu mungkin 3 bulan juga udah bisa selesai. Cuman dulu karena saya pembayarannya itu dari pihak perusahaan ada aturannya lah gitu, tahap-tahapnya gitu. Jadi dulu saya menyelesaikan sekolah helikopter itu 6 bulanan. 6 bulan. 6 bulanan. Kalau di sini ada juga helikopter atau? Oh, ada juga ya. Oke, jadi kalau mau jadi penerbang helikopter juga bisa sekolah di sini. Oke, menarik. Berapa banyak ini? Antara helikopter sama fixed wing mana lebih diminati di sini? Fixed wing ya, karena kelihatannya mau ke pesawat komersial ya. Apa itu artinya duitnya lebih banyak? Baik. Jadi apa tantangan ketika kamu biasa di sekolah dulu fixed wing, kemudian mengemudikan yang rotary atau helikopter? Apa bedanya? Kalau dari teknik terbangnya sudah pasti beda. Cuman di sini mungkin yang saya highlight itu lebih bedanya itu mungkin di lingkungan ketika kerjanya kali ya, Bang. Yang tadinya saya berekspektasi kerjanya di fixed wing itu terbang dari bandara ke bandara gitu ya. Tidurnya di hotel. Terus seret-seret itu Seret-seret dilihat oleh koper. penumpang. Wih, Iya, keren banget. pakai seragam, pakai bisa pangkat, bisa gitu dandan ya. gitu ya. Bisa dandan. Benar, Terus ternyata takdirnya membawa ke helikopter sebenarnya awalnya cukup kaget. Cukup kaget karena ternyata terbangnya tuh di hutan-hutan. Terus boro-boro dandan, bisa sih dandan tapi luntur di atas. Tapi ini di mana sih lokasi terbangnya? Kalau di perusahaan saya karena salah satu pencarter terbesarnya itu untuk misinya itu patroli, menjaga hutan. Jadi kita saat ini base helikopter terbanyak itu pertama di Sumatera, itu di Pekanbaru, di Jambi, di Palembang, tapi bukan di kotanya. Jadi misalnya kita landing di Palembang itu masih harus naik speedboat 1,5 jam untuk masuk ke Kota. area bukan kota, mungkin sebuah desa kali itu ya. Oh, itu pun Gitu. baru ke desanya. Betul, jadi kerjanya ya di tempat seperti itu, begitu. Jadi tidurnya juga di mes, nggak ada hotel boro-boro. Jadi jauh dari impianmu ketika pertama kali daftar di sekolah jauh. penerbangan. Sangat jauh. Jadi mungkin itu sih yang perbedaan yang paling ketaranya gitu. Baik, jadi kapan itu terbangnya, berapa kali dalam seminggu misalnya? Adakah ketentuan atau tidak ada ketentuan? Kalau di kita itu kan judulnya unscheduled flight, Bang. Kalau misalnya di fixed wing itu schedule flight. Jadi pilot-pilotnya sudah tahu lah mungkin satu minggu atau bahkan 1 bulan ke depan schedule-nya akan seperti apa. Kalaupun ada perubahan mungkin revise-nya tidak terlalu melenceng jauh. Nah kalau kita itu judulnya unscheduled flight. Unscheduled flight itu jadi kita standby, kita berangkat 20 hari kerja, itu kita standby di site tersebut, terbang atau tidak terbang itu tergantung si pencarter. Oke, kalau misalnya dia call terbang ada titik api misalnya, oke kita berangkat langsung gitu. Jadi kita posisinya harus standby on call gitu. Ada titik api, jadi tugasmu sebenarnya apa ini? Jadi karena kita yang tadi saya bilang pencarter terbesarnya itu pada saat ini ya, itu mungkin saya boleh sebut Sinarmas. Nah jadi kita misi utamanya tuh patroli untuk menjaga agar hutan mereka tidak terbakar saat musim panas, begitu. Jadi ketika mereka mendeteksi ada hotspot, nah kita harus langsung menuju ke area tersebut untuk ngecek apakah ini terjadi kebakaran, ada titik api atau bagaimana gitu. Kalau misalnya menurut tim darat itu membutuhkan waterbombing, kita juga harus melakukan waterbombing. Waterbombing, booming. Betul. Bombing. Bombing, oh di bom.
pakai air. Pakai air, betul. Jadi itu termasuk tugas Felin. Termasuk. Jadi kita tugasnya itu mencakup semuanya. Dia intinya dari pencharter itu mintanya apa, kita harus bisa begitu. Bisa VIP movement itu hanya ngantar orang, misalnya bos-bosnya mau kemana itu kita anterin. Terus kita bisa waterbombing itu ketika misalnya kita menemukan titik memadamkan api dari atas, itu waterbombing. Waterbombing itu kan yang kalau saya lihat di film-film atau di video gitu kan pakai apa? Tali gitu, terus ambil air, terus dibawa ke titik api, terus dilepas airnya di situ. Betul sekali. Itu kan berisiko sekali itu. Apalagi kalau ada angin atau cuacanya nggak bagus. Iya, betul. Jadi itu Felin bisa juga seperti itu. Harus bisa. Tapi itu kita terbangnya berdua, jadi saling kerjasama. Begitu. Ada saya sebagai kopilot dan ada kapten saya di sebelah kanan. Begitu. Baik. Jadi tantangan terberat kalau mengemudi helikopter berbanding fixed wing tadi atau pesawat, seberapa resikonya atau seberapa tantangannya? Kalau dibilang beresiko, semuanya pasti beresiko ya Bang. Dan kalau dibilang susahan mana juga sebetulnya setiap aircraft itu pasti punya kesusahannya masing-masing. Hanya saja kalau di helikopter ini saya menemui kesusahannya sebenarnya lebih ke area kerjanya aja sih, di mana kita harus beradaptasi ketika kita di remote area. Kalau misalnya di fixed wing kan mungkin di kota kita mau nyari apa-apa mungkin ada ya gitu. Sedangkan kalau misalnya di helikopter itu kita kadang terbangnya ke area-area yang bahkan kita nggak bisa ngontak air traffic controller gitu. Kalau misalnya rute-rutenya fixed wing kan mungkin kita bisa terpantau oleh radar semua, bisa terpantau oleh air traffic controller, kita bisa saling komunikasinya berjalan terus gitu. Kalau di helikopter tuh karena kita mainnya selalu di remote area, mostly di remote area, jadi ada banyak hal-hal seperti itulah yang kita temui yang mungkin akan meningkatkan resikonya. Begitu. Kadang kita di underestimate gitu. Nggak usah bawa helikopter, nggak usah bawa pesawat, nggak usah duduk di kokpit. Perempuan nyetir aja sering disepelekan gitu kan. Nah, ini waktunya juga ada teman-teman yang bertanya. Namanya Anissa Putri Karunia. Anissa. Baik. Anissa juga mewakili saya di sini ya. Anissa, kamu duduk di sini dan silahkan bertanya apa saja yang kamu ingin tanyakan kepada Felin ya. Halo. Ada hal yang menarik nih pengen saya tanyain kepada kakak. Saat kakak mengendalikan helikopter di udara, pernah nggak sih kakak mengalami hal-hal di luar kendali atau hal-hal yang tidak kakak inginkan? Pastinya jikalau ada, gimana caranya kakak mengatasi rasa takut atau istilah kerennya nervous saat mengendalikan helikopter itu agar helikopter bisa tetap dikendalikan dengan baik dan tepat? Oke, makasih untuk pertanyaannya ya Mbak Anissa. Siapa? Oke, saya akan jawab. Bagaimana cara saya mengendalikan rasa nervous menghadapi keadaan seperti itulah ya intinya. Yang susah itu menjadi pilot ketika kita dihadapkan dengan keputusan-keputusan yang saya harus ngapain ya gitu. Ketika kita dihadapkan dengan emergency situasi. Nah, saya mau cerita sedikit yang pernah saya alami. Itu saya dihadapkan dengan kejadian di mana saya harus memilih untuk break the rules atau saya harus melanjutkan misi kemanusiaan. Jadi pada saat itu saya terbang di satu daerah namanya Baung, Sungai Baung. Nah ini adalah salah satu distrik distrik terpencil di daerah Palembang. Kita beroperasi di sana pada saat itu sedang musim panas. Jadi cukup sibuk lah bagi kita karena kita harus patroli udara untuk ngecek apakah ada titik api atau tidak. Terus kalau misalnya ketemu titik api kita harus nurunin tim yang memadamkan dari darat gitu. Intinya hari itu cukup hektik bagi kami karena itu sedang musim panas. Nah, di tengah kehektikan itu, pada saat itu sudah sekitar pukul 15 lewat sekian, saya sudah lupa. Intinya sudah di atas jam 5 sore, di mana ada rules kita itu harus landing 30 menit before sunset.
Itu rulesnya mutlak, kita nggak boleh landing di atas dari jam tersebut gitu. Nah tapi pada saat itu saya diberikan pilihan oleh customer untuk Cap, ini bisa nggak nih jemput tim yang di sini, tim darat pemadam kebakaran yang kita turunkan pada saat itu di titik api, yang mereka tuh sudah kehabisan stok makanan lah, yang mereka harus dipulangkan sebetulnya sore itu. Tapi karena waktu sebetulnya kita udah nggak bisa jemput mereka karena lokasinya cukup jauh gitu. Kalau misalnya saya jemput, saya break the rules gitu loh, karena saya akan landing lebih dari sunset pasti begitu. Tapi kalau misalnya nggak saya jemput, kasihan banget orang-orang ini udah nggak ada makanan gitu loh, udah di hutan berhari-hari. Jadi mereka itu kita turunkan udah beberapa hari sebelumnya, sampai api tersebut dinyatakan oke, sudah terkontrol, baru mereka akan dipulangkan. Atau ketika stok makanan sudah habis lah begitu. Jadi pada saat itu kita dihadapkan oleh dua pilihan gitu. Apakah kita akan jemput mereka ataukah kita break the rules gitu. Jadi pilihan-pilihan seperti itu sih. Itu mungkin salah satu kecil dari experience orang lain yang mungkin jauh lebih banyak lagi. Ini baru yang saya hadapi gitu. Nah, hal-hal seperti ini yang menurut saya sulit menjadi seorang pilot. Kalau hanya terbangin, saya tidak bilang menerbangkan pesawat itu mudah, tidak. Tapi jika semua orang diberikan kesempatan yang sama untuk boleh sekolah pilot, saya yakin semuanya pasti bisa. Begitu. Terima kasih Kak. Baik. Sama-sama. Tunggu dulu, tapi akhirnya dijemput atau ditinggalkan itu orang-orang? Akhirnya dijemput Bang, karena kasihan udah gak ada makanan mereka di situ. Kemanusiaan di atas segalanya ya. Oke, kita berikan aplaus lagi. Nah, ini buat kamu, judulnya karakter-karakter yang menentukan kesuksesan. David Brooks. Ini untuk dirimu ya. Terima kasih, kita berikan aplaus sekali lagi untuk Anissa Putri. Baik, terima kasih, dan satu lagi saya kasih kesempatan ya, boleh ya? Boleh. Mahasiswa yang ada di sini yang sudah mendaftarkan dirinya adalah Indra Suprapto. Mana Indra Suprapto? Iya, sporternya banyak sekali Indra. Iya. Panggilanmu Indra atau Suprapto? Indra. Indra, oke. Terima kasih. Hari ini Indra Noya, bukan Indra Suprapto ya. Siapa? Oke, silakan mau bertanya. Di sini saya ada pertanyaan nih buat Kak Velin. Kita tahu bahwa banyak sekali asumsi liar nih Kak di luar sana, bahwasannya kalau misalnya pilot perempuan itu pasti susah dapet jodoh kan Kak. Karena orang-orang pasti khawatir tuh, wah gue mau deketin seorang wanita, tapi wanita ini kayaknya karirnya lebih tinggi. Yang kita tahu kan pilot itu kan salah satu karir yang high end ya Kak. Baik. Nah, yang ingin saya tanyakan, apakah kakak tidak khawatir nanti tidak dapat jodoh? Terus kalau misalnya itu, adakah kriteria khusus dari kakak mau jodoh seperti apa? Siapa tahu rekan-rekan saya bisa melamarkan CV-nya Kak. Ini modus. Modus siapa udah dapet? Kamu bertanya karena memang ini kepentingan banyak orang atau kepentinganmu yang kamu wakili? Kepentingan banyak orang Mas. Tadi teman saya ada yang nitip itu Mas di sana Mas. Oh yang itu ya? Iya. Jomblo dia memang. Oke, lanjut. Oke, baik. Makasih untuk pertanyaannya ya Indra. Jadi kalau ditanya khawatir apa enggak, sebetulnya ini udah kepalang basah ya gitu. Kalau mungkin boleh memilih gitu, saya tidak bilang saya tidak akan memilih untuk menjadi pilot sih. Hanya saja saya akan mempertimbangkan lebih gitu. Karena saya itu memilih sekolah pilot itu ketika lulus SMA, bukan ketika sudah sarjana. Jadi kalau saya boleh flashback gitu ya, saya merasa pada saat itu saya kurang berpikir panjang sebetulnya. Gitu, saya tidak membayangkan suatu saat saya akan menjadi seorang ibu, saya tidak membayangkan suatu saat saya akan menjadi seorang istri gitu. Bahkan saya tidak punya bayangan untuk suatu saat saya tuh punya anak loh, saya harus jagain anak saya loh di rumah gitu. Saya nggak punya pandangan sejauh itu pada saat itu gitu. Tapi kalau dibilang menyesal apa tidak, sebetulnya enggak juga sih. Karena kalau misalnya saat ini saya disuruh kerja di kantor, Senin sampai Jumat 9 to 5, saya rasa waktu saya pun akan terbuang gitu loh. Berbeda dengan ketika saya di pilot gitu.
untuk di perusahaan saya saat ini, saya 20 hari berangkat kerja, 10 hari sampai dengan 2 minggu, bahkan kadang bisa 1 bulan kalau misalnya sedang tidak banyak charteran, itu saya bisa libur full di rumah gitu. Jadi kalau ditanya khawatir apa enggak, sometimes iya khawatir, karena ternyata saya membuktikan yang dulu kakek saya bilang jodohnya agak sedikit susah gitu ya, quote unquote, itu kayaknya benar sih. Kayaknya benar gitu, saya merasa memang ada benarnya juga kata kakek saya pada saat itu. Tapi saya realize bahwa untuk menjadi seorang ibu yang hebat atau tetap berkarir itu bukan sebuah pilihan sih. Saya, walaupun saya saat ini belum menikah, saya belum menjadi seorang ibu juga gitu. Tapi saya melihat banyak teman-teman saya yang satu profesi dengan saya, perempuan, sudah berkeluarga, sudah punya anak. Saya merasa suatu saat saya juga bisa menjadi seorang wanita yang berkarir tanpa mengesampingkan menjadi ibu yang baik gitu. Jadi menurut saya itu bukan suatu pilihan. Tapi kalau dibilang khawatir apa enggak, jujur ada sih, ada kekhawatiran juga gitu. Tapi saya bisa yakinkan bahwa itu bagi teman-teman yang mungkin perempuan di sini gitu ya, jangan khawatir gitu, karena itu bukan suatu pilihan gitu. Kita bisa tetap menjadi keduanya, kita bisa tetap berkarir, tapi kita juga bisa menjadi orang tua atau istri yang hebat di rumah gitu sih. Baik, tapi kan Indra, kamu kan tanya soal kriteria. Oh iya, karena kriteria ya. sering kalau perempuan punya karir udah bagus, tinggi, itu standar dia juga naik tinggi. Sehingga banyak orang yang merasa tidak bisa memenuhi standar yang diinginkan. Nah, kriteria calon pendampingmu itu seperti apa, begitu kan? Ya, aku wakili kamu tadi. Oh oke, ya lupa tadi. Ada satu yang belum terjawab ya. Kalau kriteria sejujurnya kalau melihat dari yang sudah-sudah gitu ya, kayaknya kriteria fisik sih kayaknya nggak terlalu gimana-gimana ya. Cuman kalau misalnya ditanya kriteria, saya sebenarnya bingung jawabnya kriterianya seperti apa. Tapi yang pasti saya lebih mudah suka sama orang yang pintar gitu. Tapi kalau kriteria fisik kayaknya saya bingung deh gimana. Karena kayaknya mantan-mantan saya fisiknya berbeda semua gitu. Tapi yang pasti satu pintar gitu. Tunggu dulu, mantan-mantan berarti sekarang kosong. Aku mewakili kamu juga, Indra. Indra, terima kasih banyak ya. Walaupun kamu mewakili teman-temanmu, tapi kamu yang paling bersemangat aku lihat. Oke, kita berikan aplaus untuk Indra Suprapto ya. Luar biasa. Baik, Felin, apakah di dunia penerbangan seperti ini ada perbedaan perlakuan antara perempuan dan laki-laki? Bagaimanapun juga realnya tetap ada perbedaan sih Bang. Either itu positif ataupun negatif, itu ada perbedaannya. Kalau misalnya positifnya, bagaimanapun juga kadang perempuan selalu diprioritaskan gitu. Kalau misalnya kadang kopilot sama kaptennya itu, misalnya ada 2 kamar gitu ya, di mes gitu. Kamar yang lebih bagus untuk kapten gitu. Kamar yang kedua terbagus itu untuk kopilot gitu. Nah kalau sebagai perempuan ini hal-hal simpel ya gitu. Pasti perempuan akan diprioritaskan gitu. Tapi tidak bisa dipungkiri juga ada hal-hal negatif juga. Contohnya, kadang kita di underestimate gitu. Nggak usah bawa helikopter, nggak usah bawa pesawat, nggak usah duduk di kokpit. Perempuan nyetir aja sering disepelekan gitu kan. Jadi hal-hal seperti itu tidak bisa dipungkiri terjadi. Tapi tinggal bagaimana kita membuktikan bahwa kita juga bisa loh. Apalagi dengan perawakan saya yang mungkin masih cewek banget gitu ya. Kalau di helikopter tuh mungkin kebanyakan semuanya pada tomboy-tomboy gitu. Nah dengan perawakan saya yang seperti ini, hal-hal seperti itu sering saya jumpai sih gitu. Tapi ya kembali ke diri kita lagi, bagaimana kita menghadapi itu, bagaimana kita menerima kritik dan saran itu supaya kita bisa berkembang gitu. Jadi total berapa lama jadi pilot? Kalau kerja di maskapainya total tahun ini 20 tahun. Baik, tadi kita udah dengarkan cerita
Felin sebagai pilot helikopter dengan pengalamannya dalam usia yang relatif masih sangat muda. Dan berikutnya saya akan mengundang juga seorang pilot perempuan yang juga punya pengalaman yang menarik untuk kita dengarkan. Siapa dia? Mari kita sambut dengan meriah Monica Anggreni. Monica adalah pilot pesawat komersial, ya, fixed wing. Baik, Monica, terima kasih. Sapa-sapa teman-teman adik-adik Halo, kita. kita muda? Saya muda? Saya peduli. Silakan duduk, Monica. Terima kasih. Monica sekarang pilot di mana? Pilot di AirAsia Indonesia. AirAsia Indonesia. Udah berapa lama? Bulan ini 19 tahun. 19 tahun di AirAsia. AirAsia. Kalau sebelum AirAsia pernah menerbangkan pesawat jenis lain atau di perusahaan maskapai lain? Sebelumnya di Star Air, tapi karena Star Air-nya waktu itu tutup, akhirnya saya pindah ke AirAsia ini. Jadi total berapa lama jadi pilot? Kalau kerja di maskapainya total tahun ini 20 tahun. Jadi selama jadi pilot ini udah bawa berapa jenis pesawat? Pesawat latih saya Piper Tomahawk, terus Cessna 402, kemudian yang di perusahaan penerbangan itu MD-82, Boeing 737-300. Yang sekarang saya Airbus 320. Airbus 320. Masih aktif? Masih. Kemarin baru terbang ya? Kemarin terbang. Hari ini demi adik-adik kita, demi semua yang hadir di sini, akhirnya minta izin dan dibolehkan ya? Iya, betul. Baik. Saya bertemu dengan Monica ini tahun 2017. Betul. Pada saat acara Kick Andy di Metro TV. Betul. Monica datang membawa buku. Dan bukunya berjudul Burung Besi Monica. Kisah pilot perempuan dengan semangat 3 kali lipat pilot pria. Bayangin, dan ini anunya juga endorsementnya dari bos tertinggi di AirAsia, Tony Fernandez, Ya, betul. yang memberikan Alhamdulillah. cuplikan ini ya. Betul. Luar biasa, ini kebanggaan bagi AirAsia juga ya. Tapi tunggu dulu, klarifikasi dulu. Iya, Emang betul pernah mendaftar di sini? pernah, dan 30 tahun lalu saya tes di sini nih. Terus nggak diterima? Sampai tahap keberapa saya lupa. Terakhir tuh kalau nggak salah tes kesehatan. Terus habis itu tidak ada pengumuman bahwa saya lulus. Oke. Nah kalau Felin tadi bilang bahwa dia nggak pernah kebayang untuk bisa jadi pilot. Tapi kalau Monica, apakah ini cita-cita dari kecil atau kecelakaan tanda kutip? Saya pengennya jadi arsitek awalnya. Tapi bapak, waktu saya SMA saya sering nganter bapak ke kantor, berobat ke dokter. Nah waktu saya nyetirin bapak itu, beliau ngajak ngobrol saya, Mbak, kalau sekolah pilot tuh cepat selesainya, nanti kamu bisa dapat kerja, bla bla bla, Pak. Tapi kan saya pengen jadi arsitek, Pak. Ya udah, nanti paralel kamu tes di perguruan tinggi, terus di penerbangannya juga oke, saya gitu. Tapi ternyata setelah saya tes di perguruan tinggi, dari 5 perguruan tinggi saya nggak ada satupun yang lulus di arsitek. Saya akhirnya milih di teknik sipil Trisakti. Kemudian Bapak sebenarnya sudah mendaftarkan saya waktu kelas 3 SMA itu di Juanda Flying School. Jadi Bapak nggak pernah daftarin ke sini, saya yang Paknya di Curug buka. Mendaftar di Curug. Iya. Oke. Ada 3 teman, ada 2 teman sama saya 3 yang daftar sini, boleh nggak? Ya udah boleh, tapi ternyata ya nggak lulus. Baik, 30 tahun yang lalu. 30 tahun yang lalu di sini sama saya pakai kursi merah itu berderet.
Baik, jadi sekarang kembali lagi di sini sini, ya, iya. nostalgia ya. Iya, Kalau mau betul. daftar baru kita terima. Pak Wadir. Kenapa ayah waktu itu atau bapak waktu itu nafsu banget ingin agar anak perempuannya jadi pilot itu gimana? Orang tua pekerjaannya apa? Bapak saya TNI AU. Angkatan Udara. Angkatan Udara, ibu saya juga dari Angkatan Udara, cuman bapak itu bukan dari penerbang, bapak di teknik. Oke, tapi di Angkatan Udara. Di Angkatan Udara. Dan ingin anaknya jadi pilot. Mungkin bapaknya dulu kepingin jadi pilot juga ya? Mungkin, tapi saya belum sempat menanyakan karena beliau udah duluan berpulang waktu. Oh, jadi nggak sempat lihat anaknya jadi pilot? Nggak sempat lihat saya terbang. Kalau saya lulus masih sempat lulus sekolah penerbangan. Oh, tapi menerbangkan pesawat, apalagi pesawat komersial belum pernah, belum sempat ya, udah meninggal. Dan ibu ada di sini ya, mama Iya, tercinta ya, kita ibu berikan saya. aplaus ya. Terima kasih ikut menemani ya. Ini Angkatan Udara juga ya, sama-sama. Berarti ibu sama bapak dulu cinlok ya bu ya. Ya, percintaan yang menghasilkan Monica. Baik, Monica. Sebelum kita lanjutkan, ada baiknya kita simak dulu tayangan berikut ini. Ya, itu tadi cerita tentang Monica. Nah, Monica sekarang kan Airbus ya bawanya. Tapi katanya waktu dulu pertama kali ada juga cerita yang mengesankan ketika Monica dipercaya untuk membawa pesawat dari Prancis ya Iya, ke betul. Indonesia. Betul. Pesawat apa ya waktu itu? Pesawat Airbus 320 ini jadi karena waktu itu perpindahan awalnya kan pakai Boeing 737 300 series, kemudian perusahaan tempat saya bekerja memakai pesawat baru ini yang Airbus 320. Jadi waktu itu saya termasuk 4 first officer pertama yang disekolahkan pesawat Airbus 320 ini. Karena masih 4 co-pilot lah, 5 captain yang baru rilis itu yang bisa menerbangkan pesawat yang baru ini, maka kami yang ditunjuk untuk mengambil pesawat baru Airbus 320 ini di Toulouse. Dan itu 2 kali. Ya, saya mendapat kesempatan pesawat kedua dan ketiga atau keempat saya lupa. Oh, jadi beberapa kali bukan cuma 1 kali. Iya, 2 Ngambil kali. Airbus dari Prancis. Betul. Dibawa ke Indonesia. Iya. Tidak semua orang dipilih ya. Tidak semua orang dan ya suatu kebanggaan untuk saya gitu. Dan pilot perempuan lagi. Pilot perempuan satu-satunya waktu itu. Satu-satunya. Iya, selama 7 tahun saya bekerja di AirAsia, saya jadi pilot perempuannya satu-satunya. Satu-satunya. Iya, gitu. Wah. Monica ketika jadi co-pilot dulu itu pernah menggantikan pilotnya karena pilotnya keracunan makanan, begitu? Iya, betul. Apa yang terjadi? Bisa cerita sedikit? Nah, ini saya selalu membayangkan ya, kalau
pilot ya untuk pesawat-pesawat mungkin charter atau kadang-kadang pesawat dengan misi khusus ya tanpa membawa penumpang. Kekhawatirannya kan kekhawatiran untuk dirinya sendiri atau mungkin pilotnya atau co-pilotnya. Nah tapi ini membawa penumpang. Saya nggak tahu apa ketakutan atau apa yang selalu terpikirkan ketika mau terbang dengan jumlah penumpang yang relatif banyak sekali. Apa yang terpikirkan bagi seorang pilot, apalagi pilot perempuan, ketika dia harus terbang dengan penumpang sebanyak itu? Kalau saya sih selalu berdoa, dan dengan banyaknya penumpang itu pasti saya yakin semua berdoa. Jadi kekuatan saya bertambah dengan doa-doa para penumpang. Jadi itu. penumpang berdoa semua. Iya semua pasti saya yakin. Saya sama istri pun kemana-mana kalau mau naik Pasti. pesawat itu harus berdoa dulu. Ya, Betul. naik kereta api pun kami berdoa. Kalau Airbus ini penumpangnya berapa? 180. Baik. Nah, soal pengalaman tadi saya sempat cerita di depan bahwa Monica ketika jadi co-pilot dulu itu pernah menggantikan pilotnya karena pilotnya keracunan makanan, begitu? Iya betul. Apa yang terjadi? Bisa cerita sedikit? Jadi waktu itu penerbangan dari Jakarta ke Denpasar, Bali. Berapa menit sebelum kita turun dari ketinggian jelajah, tiba-tiba kapten saya ngeluh sakit perut. Setelah bolak-balik ke lavatory, katanya sampai mungkin ya udah nggak enak badan, lemes bolak-balik. Di situ dia udah ngeluh, aduh udah nggak enak nih Cap. Saya tanyakan ke cabin crew ya, mungkin ada pilot yang extra crew. Jadi di AirAsia itu ada base Jakarta, Bali dan Surabaya, dulu ada Medan. Nah biasanya pilot yang bertugas di Bali itu datang kalau rumahnya di Jakarta, mereka ikut kita ke Bali karena besokannya akan ada tugas terbang. Jadi disebutnya extra crew. Kebetulan pada saat itu ada satu orang yang sedang extra crew ke Bali. Kemudian saya minta tolong cabin crew-nya untuk memanggil kapten tersebut untuk datang ke kokpit dan menanyakan apakah kapten bersedia membantu saya karena ini kondisi kapten saya saat ini sedang tidak baik atau sakit. Nah beliau bersedia untuk membantu saya di sebelah kiri, tapi tetap sebagai PIC-nya waktu itu karena ini nggak ada, saya yang nerbangin. Jadi bukan pilot pengganti ini, tapi tetap saya yang nerbangin sampai mendarat dengan selamat di Bali. Baik, itu pengalaman yang tidak mudah dan belum tentu semua orang mengalami itu ya. Iya, betul. Kalau penumpang yang meninggal di penerbangan karena kena serangan jantung itu gimana? Itu penerbangan dari Bangkok ke Jakarta, tiba-tiba di sekitar Pangkal Pinang ke Jakarta itu ada yang report cabin crew cap ini ada penumpang yang sakit. Oke, biasa kita harus ada prosedurnya. Coba paging dokter dulu, suster atau tenaga kesehatan yang ada di pesawat. Ternyata waktu itu ada satu suster tenaga kesehatan dengan cara menunjukkan identitasnya Bang. Jadi memang yakin ini suster atau ini tenaga kesehatan atau ini dokter. Beliau minta untuk menangani penumpang ini karena ternyata setelah dideteksi udah pingsan. Gitu dibaringkan, ini saya cerita dari pramugarinya, dibaringkan yang di depan itu Bang, yang di galley karena kan memang butuh tempat yang luas untuk menangani pasien yang mungkin pingsan atau suspek kena serangan jantung. Setelah diberikan pernapasan buatan, ya pokoknya untuk menyelamatkan penumpang ini bagaimana caranya, tetapi setelah dicoba tidak ada membaiklah kondisi dari penumpang ini. Akhirnya kabinnya minta ini mungkin segera minta pertolongan yang lebih karena perlengkapan di pesawat kan tidak selengkap di darat, tidak optimal. Akhirnya kaptennya bilang ya udah nanti kita sebutnya kalau ada emergency gitu, terutama medical ya, kita kan bilang Mayday. Jadi kita minta priority landing. Jadi begitu jadi pesawat-pesawat yang lain yang antri itu dialihkan dulu, kita mendarat duluan di bawah, kemudian diberikan pertolongan secepatnya dari kesehatan bandara. Tapi penumpang akhirnya selamat atau meninggal? Begitu di bawah, kita parkir, datang dari kesehatan bandara itu, dibawa ke mobilnya, diberikan pertolongan lagi, tidak tertolong.
kalau di atas ada kejadian seperti itu harus mendarat secepatnya di bandara terdekat atau tetap terbang menuju tujuan? Mendarat di bandara setempat yang memang bisa kita landingin, Mbak. Kan ada beberapa bandara di Indonesia yang mungkin panjang bandaranya tidak mencukupi untuk didarati pesawat kita. Intinya harus turun dalam keadaan darurat. Walaupun satu orang yang mungkin terancam nyawanya ya. Iya, betul. Jadi tetap turun. Iya. Itu aturan mainnya ya. Iya. Setelah diturunkan dia semua beres, terbang lagi begitu. Iya, kalau kita bisa sudah selesai urusannya kita bisa kembali terbang lagi. Baik. Nah, dengar-dengar selain sekolah penerbang, ini sekolah penerbangnya di Surabaya ya? Ya, betul. Oke, selain sekolah penerbangan juga sarjana ekonomi ya? Iya, betul. Oh, jadi S1 mana lebih dulu, S1-nya atau penerbangnya? Saya sekolah terbang dulu, jadi saya tadi akhirnya ngambil teknik sipil, baru UTS di Juanda Flying School tuh buka, jadi saya ke Surabaya tes, ternyata saya lulus. Ya udah saya bingung tuh milih kuliah atau ini, tapi akhirnya saya milih di Juanda Flying School karena setelah saya pikir-pikir saya nggak kuat nih di teknik sipil, salah jurusan. Salah pilih jurusan. Salah pilih. Ya udah akhirnya saya di dunia penerbangan dicoba di Flying School ini, ternyata saya suka walaupun di situ kan semi militer, mungkin sama ya kayak di sini. Gitu. Jadi ya ada apel paginya, ada olahraga paginya, ada makan di long room gitu. Jadi benar-benar ngikutin, waktu itu kita mesnya di Angkatan Laut di Juanda. Jadi bareng sama perwira-perwira penerbang Angkatan Laut. Gitu dah. Lulus dari situ 2 tahun 96 itu lagi krisis ekonomi Bang Andi. Saya mau ngelamar di salah satu perusahaan di BUMN di Indonesia, ternyata saya harus punya syarat yang harus dipenuhi, akhirnya saya sekolah lagi di Halim di Avindo Angkasa Pilot School, ngambil multi engine, ternyata kurang, harus ngambil instrument rating. Saya balik lagi ke Juanda, ngambil instrument rating sambil kerja di sana. Setelah itu kerja, ternyata 10 bulan travel agent yang tempat saya kerja, karena pesawat yang disewa itu dipulangin, akhirnya tutup. Saya kuliah tahun 98 pas peristiwa Trisakti itu. Oke, jadi melanjutkan kuliah. Lulus 4 tahun sarjana ekonomi. Oke. Gitu. Nah, pernah belajar juga ke Swedia ya? Atau kemana? Ya, Swedia. Belajar apa itu? Itu saya belajar mengemudikan pesawat MD-80 series, jadi MD-82 dari Star Air disekolahkan ke Swedia. Oke, yang menyekolahkan siapa? Star Air itu perusahaan penerbangan. Oke, Gitu. jadi sempat disekolahkan ke sana juga ya belajar. Berapa lama kalau belajar gitu? Cepat, hanya sebulan nggak sampai. Oke, 2 minggu khusus aja. untuk jenis pesawat itu ya? Jenis pesawat itu. Baik, waktunya untuk siswa bertanya ya, mewakili saya. Rahima, silakan mewakili aku ya. Saya izin bertanya, Cap. Nah, saya sebagai seorang perempuan, tentunya mungkin juga teman-teman rekan angkatan, taruni, kakak maupun adik junior, nantinya yang setelah dari sini lulus akan bekerja di bawah naungan Kementerian Perhubungan dalam menghadapi lingkungan atau dunia kerja. Tentunya bahkan sekarang ini pun kami banyak menemukan stereotip statement masyarakat terhadap perempuan tentang kapabilitasnya. Tentang perempuan bisa apa sih? Perempuan maupun jadi leader pun nanti akan menyulitkan, atau bisakah mereka mengambil keputusan? Dan bahkan lebih jahatnya lagi, banyak stereotip statement masyarakat yang menyatakan bahwa perempuan lebih cocok di dapur saja, mengurus rumah tangga. Hal-hal jahat seperti itu. Nah, pertanyaan yang ingin saya tanyakan adalah dari sudut pandang Kapten Monica, bagaimana sudut pandang Kapten Monica dalam menyikapi stereotip seperti itu, dan bagaimana saran dari Cap Monica terhadap kami agar mampu menyikapi hal tersebut bukan sebagai penghambat dalam berprestasi maupun keberanian kami dalam memimpin. Oke, baik. Terima kasih Rahimah atas pertanyaannya. Saya mencoba menjawab ya. Saya mencontohkan diri saya sendiri aja, saya perempuan dan saya bekerja di dunia laki-laki yang notabene masih jumlahnya di Indonesia mungkin masih di bawah 5%. Saya
harus, dan tentunya kaum saya ya harus satu punya prestasi. Jadi itu ditunjukkan bahwa kita juga mampu, kita juga bisa gitu. Apapun itu, nggak hanya di pilot ya, di semua bidang. Jadi tidak ada kata tidak bisa, tidak ada jadi stereotip yang berkembang itu terpatahkan semua. Tapi kan tidak ada yang instan, semuanya perlu proses, perlu perjuangan. Sedikit demi sedikit kayak saya mungkin bisa duduk di sini, saya alhamdulillah terima kasih Bang Andi karena mungkin sama kesempatannya juga nggak banyak, dan saya pengen memberikan motivasi ya bahwa nggak hanya perempuan atau laki-laki, kita bisa menjadi apa yang kita mau, asal kitanya sendiri punya kemauan dan kemampuan tentunya. Jadi tunjukkan aja bahwa kita bisa, kita mampu. Prestasi kan nggak hanya di sini aja, mungkin Rahimah nanti ini terikat dengan pemerintah ya. Kalau dari sini langsung diangkat jadi ASN. Nah, Siap ya. itu kan bisa mendaftar beasiswa tuh untuk sekolah di luar negeri. Dari situ mungkin bisa berprestasi lagi, mempunyai program-program apa nih yang akan dikembangkan oleh Kementerian Perhubungan. Kemudian selain itu juga networking, nggak hanya bergaul hanya di lingkungan perhubungan aja. Mungkin nanti Rahimah juga bisa di lingkungan kementerian yang lain atau di sektor swasta. Jadi satu, upgrade diri, punya prestasi, networking juga harus, kemudian tambah lagi skillnya ditambah. Jadi itu mungkin salah satu pembuktian ya untuk orang-orang yang melihat kita kaum perempuan tidak bisa, kembali lagi ke diri kita. Izin Cap, berarti menjadi seorang perempuan itu tidak menghambat kita dalam berprestasi. Iya betul. Gitu. Baik. Terima kasih. Terima kasih Rahimah. Ini aku kasih buat Rahimah. Kita berikan aplaus sekali lagi untuk perempuan yang luar biasa ya. Ada berita di masyarakat beredar bahwa ada maskapai penerbangan yang memaksa pilotnya itu bekerja melebihi jam terbang yang telah ditentukan. Berikutnya sudah ada Brilian Ginting. Brilian mana? Oh ini Brilian. Baik, sporternya banyak ini ya. Brilian. Silakan duduk dan silakan bertanya. Terima kasih ya. Jadi Pak, kita dari sini dari Politeknik Penerbangan Indonesia ini pasti ditempa dan dididik untuk siap bekerja nanti pastinya di lingkungan penerbangan. Tapi ada berita di masyarakat beredar bahwa ada maskapai penerbangan yang memaksa pilotnya itu bekerja melebihi jam terbang yang telah ditentukan. Itu pasti bisa membuat kekacauan atau bisa mengganggu kesehatan dari pilot itu sendiri, Mbak. Misalnya contohnya Mbak sendiri membawa kita misalnya pulang kampung ke Medan, tahu-tahu mendarat di Nabire kan enggak? Itu kan jauh gitu Mbak. Harusnya mendaratnya di Soekarno-Hatta, ternyata mendaratnya di Cicayur kan. Itu kereta api Mbak, stasiun. Jadi yang mau saya tanyakan di sini, menurut Mbak sendiri bagaimana menanggapinya atau mungkin saran kepada kita semua jika kita bekerja nanti ada maskapai penerbangan atau nanti pimpinan kita atau atasan kita sendiri memaksa kita untuk bekerja atau terbang melebihi jam yang telah ditentukan. Izin Mbak. Oke, baik, terima kasih Brilian. Jadi di perusahaan tempat saya bekerja itu ada namanya sistem. Di sistem itu ada di handphone kami dan jam terbang atau tugas terbang kita sudah di-share berapa hari dalam sebulan. Jika melebihi dari itu sistemnya nggak mau, jadi menolak. Jadi bisa dipastikan bahwa
di perusahaan tempat saya bekerja itu tidak akan terjadi itu. Jadi memang kami sudah diprotek dengan sistem dan juga mengikuti semua peraturan yang ditentukan oleh Kementerian Perhubungan. Gitu. Berarti bisa menolak ya Mbak ya? Bisa. Bisa menolak. Karena kan apalagi kita di pendidikan ini kan ada doktrin di mana siap sesuai instruksi, siap sesuai arahan gitu. Berarti demi kesehatan bisa menolak ya Mbak ya? Bisa. Mungkin cukup Bang, saya kembalikan. Terima kasih. Baik, brilian. Ini buat kamu ya, sukses ya. Iya, satu hari kalau aku ketemu kamu, aku ingat bahwa kesehatan itu lebih penting dari segalanya ya. Iya, oke. Kita berikan aplaus untuk brilian. Ya, terima kasih Brilian. Ginting ya. Baik. Omong-omong dari tadi bawa buku apa iya, ini? ini mau dikasih ke Mas Andi. Siapa tahu nanti saya diundang yang kedua lagi. Ini menulis lagi. Iya, nulis lagi yang kedua. Juga ya. Judulnya? Hello, this is your captain speaking. Wah, biasa yang kita dengar. Oke. Kencangkan sabuk pengamanmu, everything will be alright. Iya, yang penting sabuknya kenceng Sabuknya ya. aja. Oke. Jadi apa yang mau disampaikan melalui buku ini kepada yang membaca? Di buku ini banyak banget, jadi nggak hanya cerita tentang penerbangan, tapi tentang pengalaman hidup saya sewaktu pandemi, apa yang saya lakukan. Jadi saya nggak hanya berdiam diri, yaitu tadi upgrade diri, seperti saya belajar skill baru, saya belajar acting, saya dari situ main film. Main film? Main film. Wah, kita sedang bertemu dengan bintang film ini teman-teman ya. Oke. Kemudian dari situ saya juga belajar olahraga baru. Olahraga apa? Lari, saya ikut 10K. Kemudian saya juga menulis buku ini, saya belajar juga. Saya jadi kayak ikut short course gitu. Untuk menulis buku. Oh, jadi tadi makanya ditekankan bahwa hidup kita ini walaupun kita profesinya nanti penerbang atau apapun nanti profesi teman-teman ya, kehidupan itu enggak koridornya sesempit itu ya. Ada cakrawala di dunia ini lain yang kita perlu tahu, kita perlu jalani, kita perlu nikmati ya. Betul. Jadi tidak ada yang tidak mungkin dan tidak ada kata tidak bisa menurut saya. Tidak ada yang tidak mungkin dan tidak ada kata tidak bisa. Oke. Baik. Nah, di akhir ini saya ingin bercerita juga tentang pilot perempuan lulusan PPI ya, atau dulu masih namanya mungkin berbeda ya. Sekolah Tinggi Penerbangan Indonesia Curug, STPI ya. Nah, ini ada pilot bernama Ida Fikriah. Lulusan STPI, keren ya. Jadi Ida ini pakai apa istilahnya di sini, bar atau strip 4 di pundaknya, dan ini adalah pilot perempuan pertama yang bawa Boeing 737-800NG. Kebanggaan Garuda Indonesia kalau kita lihat, karena kalau lihat sini Ida Fikriah ini lulusan tahun 1996 teman-teman ya, kakak kelas teman-teman mahasiswa yang ada di sini. Nah, ini adalah Taruni, dulu penamaannya Taruni ya. Taruni angkatan 19 ini dilantik sebagai Kapten Pilot Boeing 737-800NG pada 6 April 2017. Ya, jadi ini prestasi yang membanggakan bagi kampus ini karena di mana-mana kita lihat bahwa Ida ini jadi semacam panutan, semacam idola, bagi Garuda juga kebanggaan ya. Dan tentu saja PPI bangga punya lulusan Ida Fikriah. Baik. Kita berikan aplaus untuk Monica. Terima kasih juga untuk hadir berbagi dengan teman-teman yang ada di sini, apapun profesi yang akan teman-teman akan jalani, tapi nilai-nilai yang kita ambil adalah nilai-nilai yang universal tadi ya.
Baik, dan sebelum kita akhiri teman-teman, bagi Anda yang tadi menyaksikan tayangan ini tidak dari awal, Anda bisa menyaksikan tayangan ulangnya di metrotvnews.com dan juga ada cuplikannya di channel YouTube Kick Andy Show. Bagi Anda yang ingin berbuat baik dalam hidup Anda, ada yang bisa Anda lakukan yaitu berkontribusi dalam gerakan kemanusiaan dengan membantu Erlina Sinaga, pendiri Yayasan Rumah Ramah Anak Berkebutuhan Khusus di Kabupaten Simalungun, Sumatera Utara. Jadi yayasan yang didirikan oleh Erlina Sinaga ini berdiri sejak tahun 2015 dan saat ini membantu rata-rata ada 420 anak penyandang disabilitas yang ditampung dan berkegiatan di yayasan tersebut. Jadi mereka ini, anak-anak ini adalah anak-anak yang datang dari keluarga yang kurang mampu yang menitipkan anak mereka pada yayasan yang dipimpin oleh Erlina. Dan ini semua gratis teman-teman. Cuma sayangnya tempat di mana Erlina berkegiatan itu adalah tempat yang dipinjam ya atau aset Kabupaten Simalungun, Sumatera Utara yang dijadikan rumah singgah. Karena itu Erlina ingin agar ada orang-orang yang tergerak hatinya untuk membantu agar dia bisa membuat atau mendirikan tempat sendiri yang bisa digunakan untuk kegiatan ajar, mengajar, belajar bagi anak-anak penyandang disabilitas di sana. Jadi kalau Anda tergerak hatinya, Anda bisa klik benihbaik.com dan ada penggalangan dana berjudul 9 tahun menumpang, bantu Yayasan Anak Disabilitas punya bangunan sendiri. Semoga hati Anda tergerak. Sampai jumpa. Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.